Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengan sejumlah ilmu pengetahuan mendasar yang patut dimengerti oleh setiap orang, supaya dia dapat melewati kehidupannya dengan benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab dalam setiap fase kehidupannya. Seorang dari bayi, kanak-kanak, sekolah, kuliah, bekerja, berumah tangga, meniti karir, parubaya, hari tua, bahkan sampai dengan ajal datang menjemput. Untuk melewati setiap fase itu secara benar, dia harus belajar sejumlah pengetahuan dasar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Pertemuan kita malam ini, kita akan membahas tema terkait dengan COVID-19 atau Corona. Sekarang kita sedang menghadapi wabah pandemik Corona. Bukan hanya di Indonesia, begitu juga di negara-negara lain. Hampir tidak ada negara yang tidak sedang menghadapi wabah pandemi ini. Untuk itu, kita akan mengupas tema imunitas menghadapi Corona. Kita tahu bahwa sampai hari ini vaksin Corona atau vaksin untuk COVID-19 belum juga ditemukan, belum juga bisa diproduksi. Ada negara-negara yang mentargetkan bulan September memproduksi. Negara kita mentargetkan bulan Januari tahun 2021 akan memproduksi. Begitu juga negara-negara lainnya dengan rencana-rencana para tim ahli, riset, dan seterusnya. Untuk menantikan semua itu dengan penuh harap-harap cemas, masih harus menunggu waktu. Tapi wabah Corona dan COVID-19 ini sedang dan harus kita hadapin sekarang juga. Oleh karena itu, satu langkah yang paling praktis kita harus perhatikan bersama adalah soal imunitas. Setiap manusia, dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, dia lahir sebagai seorang manusia, dia mempunyai antibodi. Dia mempunyai imunitas di dalam tubuhnya. Ada kekuatan dalam tubuhnya untuk menghadapi berbagai-bagai macam penyakit. Dari dia kecil, dia sudah punya imunitas tubuh. Nah, imunitas dalam diri kita masing-masing harus kita jaga supaya stabil dan prima, bahkan kita tingkatkan sebisanya. Memang ada banyak faktor yang menentukan imunitas dalam diri seseorang. Faktor sinar matahari, air bersih, udara bersih, makanan minuman yang cukup, istirahat, dan juga olahraga. Lalu jauh dari tekanan hidup yang berat atau stres-stres yang membahayakan kesehatan. Nah, di antara semua faktor itu, hal yang sangat menentukan imunitas dalam diri kita adalah makanan dan minuman. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai tolan, dari sini kita mulai, dari soal imunitas dengan memperhatikan makanan dan minuman kita setiap hari. Nah, di tengah-tengah wabah Corona ini, wabah COVID-19 ini, terlebih kita perlu memperhatikan dengan baik. Ternyata bahwa hidup itu sederhana saja. Makanan minuman itu juga sederhana saja. Tidak seperti sebelum wabah Corona, orang-orang sebagian selalu cenderung makan di luar, atau makan di restoran, atau makan di warung, dan seterusnya, dan sebagainya. Padahal makanan itu adalah simple. Sepanjang dia bergizi, sehat, ya sudah memadai. Soal rasa itu adalah hal yang
agak sekunder. Kita akan mulai dari makanan-makanan lokal dalam masyarakat-masyarakat di Indonesia. Kita tahu bahwa nasi Padang adalah makanan yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke desa-desa di luar Sumatera Barat. Kita pergi ke desa-desa sulit mencari makanan di warung-warung. Mungkin kita akan bisa menemukan warung nasi Padang atau restoran sederhana nasi Padang. Begitu juga dengan sate Padang. Nasi Padang dan sate Padang ini memiliki bumbu yang kaya dengan rempah-rempah. Dan hal ini sangat menolong menjaga stabilitas dan keprimaan dari imunitas dalam tubuh kita masing-masing. Ya tentu tidak berarti bahwa pagi siang malam pagi siang malam pagi siang malam terus tiap hari engkau hanya makan nasi Padang. Ya tidak begitu juga. Lalu kita tahu juga ada mie Aceh yang 1-2 tahun terakhir ini mulai populer. Mie Aceh juga makanan yang menarik sekali. Karena di dalam mie Aceh, bumbunya itu kaya sekali dengan rempah-rempah. Ya, selain tentu mie Aceh itu kaya dengan berbagai macam dagingnya. Ya, udang, cumi, daging sapi, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa bumbu-bumbu untuk masak mie Aceh itu kaya sekali dengan rempah-rempah, dan ini akan menjaga keprimaan dan stabilitas dari imunitas diri kita masing-masing. Lalu di Indonesia kita juga populer dengan makanan sejenis kurang lebih gado-gado, pecel, rujak cingur, dan yang sejenis itu. Jawa Barat ada lagi lotek, karedok. Makanan-makanan ini sederhana sekali. Bahkan bisa dikatakan murah. Tapi dia dalam bumbu-bumbunya itu, bumbu yang mayoritas didominasi oleh kacang itu juga kaya dengan rempah-rempah. Itu sangat menolong kita menjaga imunitas diri kita. Dan jangan lupa juga, dalam gado-gado, pecel, karedok, lotek, rujak cingur, dan sebagainya, di situ terdiri dari aneka ragam sayur mayur. Dan itu kaya sekali dengan vitamin dan mineral. Itu pasti akan menolong menjaga imunitas diri kita. Menarik sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu kita juga bisa memperhatikan makanan seperti soto, sop. Soto di Indonesia betapa kayanya, macam-macam. Ada soto Betawi, ada soto Pekalongan, soto Madura, dan lain-lain. Makanan yang menarik sekali. Di dalam soto itu pun ada macam-macam sayur dan berbagai-bagai macam bumbu-bumbuan. Ya, termasuk dalamnya ada lada. Ini pun soto-sotoan merupakan makanan yang bisa menjaga imunitas dalam tubuh kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik ini. Makanan yang sederhana, tapi kaya sekali akan rempah-rempah, kaya sekali akan vitamin, mineral, dan seterusnya. Zat-zat gizi yang sangat berguna bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Itu dari segi makanan. Mari sekarang kita perhatikan sedikit dari segi minuman. Minuman tradisional. Di Indonesia kita mengenal ada macam-macam jamu-jamuan. Di Jawa Barat orang-orang Sunda mengenal ada bandrek dan bajigur. Kaya sekali dengan rempah-rempah. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, berbagai-bagai macam aneka jamu-jamuan yang diramu. Tergantung selera dan pilihan kita masing-masing. Minuman itu pun kaya sekali akan rempah-rempah. Dan tentunya menjaga imunitas tubuh kita. Menjaga stabilitas keprimaan kesehatan kita. Lalu minuman tradisional. Seperti Sumatera Utara ada minuman namanya tuak. Di Sulawesi Utara
ada minuman namanya Saguer. Di NTT ada minuman namanya Shopee. Bukan Shopee online untuk belanja, tapi Shopee minuman. Berbagai macam minuman tradisional ini kita tahu adalah dari bahan alami yang difermentasi. Ada dari enau, ada dari air aren, dan seterusnya. Diproses, difermentasi, dia menjadi minuman yang beralkohol. Nah, minuman ini pun bagus sekali untuk kesehatan. Tentunya kita harus minumnya secara benar. Jangan minum seenaknya, jangan minum sebanyaknya. Karena minuman-minuman tradisional ini, dia bisa berakibat menjadi mabuk. Itu yang harus kita hindarin. Tapi minuman ini sendiri, sepanjang diminum sewajarnya, sepatutnya, maka dia akan memberikan imunitas bagi tubuh kita, meningkatkan imunitas dalam tubuh kita, menjaga keprimaan dan kestabilan imunitas dalam diri kita masing-masing. Dari semua makanan minuman ini, inilah merupakan kebijaksanaan lokal dari masyarakat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita perhatikan ini. Mari kita gunakan secara wajar, secara benar. Di tengah-tengah wabah COVID-19 atau Corona ini, kita menjaga stabilitas imunitas keprimaan tubuh kita dengan makanan, minuman yang sehat, yang bergizi. Niscaya kekuatan dalam tubuhmu terpelihara, antibodi dalam tubuhmu mampu menghadapi sakit penyakit termasuk Corona dan COVID-19. Bahkan penyakit-penyakit lain yang bisa kita hadapin setiap hari, kalaupun Corona atau COVID-19 tidak pernah ada. Kita tetap harus menjaga imunitas diri kita masing-masing. Pembahasan kita pada hari ini sampai sekian. Kita nantikan channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Dalam episode-episode berikutnya, tema-tema judul-judul berikutnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.